Kembali lagi di channel Akbar PN136. Di video kali ini kita akan belajar ras dari kesalahan seputar struct. Untuk itu langsung kita mulai. Baik ya guys, di bagian struct ini, di bagian file struct1.rs, kita belajar tentang pendefinisian struct di Rust. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama bisa menerapkan struct melalui key value. Kemudian kita bisa juga menerapkan struct dengan bentuk tuple. Kemudian ada juga struct yang tidak memiliki tuple maupun key value. Oke, baik di sini kita lihat ada kesalahan di baris ke-24. Kalau kita cek di sini kita belum membuat variabel let green, katakanlah di situ sebagai contohnya di sini. Jadi kita bisa langsung membuat dengan key value yang pertama di sini, color classic struct, dengan key-nya itu ada name dan juga hex. Teman-teman, dukung channel Akbar PN136 dengan mengklik tombol subscribe dan berikan juga like. Terima kasih. Setelah kita definisikan di atas, untuk struct color classic struct, kita bisa lakukan pembuatan struct baru dan disimpan ke dalam variabel green di situ. Jadi kita langsung saja namanya color classic struct. Kemudian di sini untuk key yang pertama yaitu name, dan kita bikin to string. Ini sebut saja green. Kemudian hex di situ, dan to string. Sedangkan value-nya untuk key hex di situ saya copy saja. Oke. Coba kita save, apakah masih ada kekeliruan di baris 24. Oke, sepertinya tidak ada kekeliruan lagi ya guys di baris yang ke-24. Sekarang kita masuk ke bagian color tuple struct di situ. Jadi kita untuk mendefinisikan struct dalam bentuk tuple, kita cukup memberikan type-nya saja. Ini string yang pertama, kemudian yang kedua string juga untuk hexadesimal di situ ya guys. Kita scroll lagi ke bawah untuk tuple struct di sini. Saya hilangkan dulu. Kemudian let green. Jadi kita bikin coba saya cek lagi bagian atas color tuple struct. Oke. Kemudian di bagian ini dia perlu inputan green. Kemudian ini juga dibikin to string. Ups. Nah, seperti ini ya guys. Baik, ini udah cukup untuk color tuple struct di situ. Ini kita coba save. Untuk yang ketiga, struct unit struct ini tidak memiliki key value juga, kemudian tidak memiliki dalam bentuk tuple. Berarti kalau kita scroll to do instantiate unit struct, ini kita cukup dengan pembuatan baru unit struct seperti ini, kemudian titik koma. Coba kita save untuk melihat hasilnya seperti apa yang keluar di sini. Oke ya guys, sepertinya tidak ada kekeliruan lagi di sini. Oke, kita lanjut ke bagian struct yang kedua. Oke ya guys, untuk struct 2.rs ini memiliki kesalahan di baris yang ke-38 karena dia ada assert eq di situ. Untuk mengecek your order name-nya harus hacker in Rust, kemudian your order count nilainya juga harus 1. Berarti ini kita hapus dulu.
karena variable order underscore template type-nya itu order dari return-nya fungsi create underscore order underscore template. Oke, seperti ini ya guys. Berarti yang perlu kita lakukan di sini dan merupakan fitur juga di Rust, yaitu kita bisa membuat Rust di dalam maksud saya di dalam Rust itu kita bisa membuat struct di dalam struct itu sendiri. Jadi kalau kita contohkan di sini yaitu let your order, maka kita bisa membuat struct dari order itu sendiri. Namun di sini yang perlu kita ubah adalah dua field saja atau dua key, yaitu name kemudian count. Berarti di sini kita bisa membuat name-nya sama dengan hacker in Rust. Ini kemudian to string, dan yang kedua yaitu count dan nilainya harus 1. Sedangkan sisanya di sini untuk field yang lain seperti year, made by phone dan seterusnya sampai item number itu kita bisa bikin satu-satu juga seperti ini, year-nya, order, template, year dan seterusnya. Tapi itu manual sekali. Tapi kita bisa memanfaatkan fiturnya di Rust yaitu dengan menggunakan double dot. Kemudian kita masukkan saja bagian dari order template karena nilainya sama, selebihnya sama. Sedangkan dua ini name dan count itu harus kita adjust. Baik, coba kita save. Kira-kira ada kesalahan tidak? Ya, sepertinya tidak ada kesalahan untuk di file structs2.rs. Jadi kita bisa lanjut ke bagian yang ketiga di sini. Oke, sepertinya di sini perlu banyak disesuaikan untuk di structs3.rs. If weight in grams kurang dari atau sama dengan 0, maka sesuatu terjadi di sini ya. Jadi kita ada struct package, ada key-nya sender country, recipient country, kemudian ada weight in grams di situ. Jadi kita cek dulu bagian tesnya. Teman-teman tidak perlu terlalu pusing memikirkan bagian tes di sini. Jadi kita hanya fokus ke kesalahan kira-kira di sini di baris keberapa aja. Oke, yang ke-15. Oke, di sini ada impl package dari struct package itu sendiri. Jadi kita bisa menerapkan metode di situ. Di sini kalau if weight in grams kurang dari atau sama dengan 0, maka terjadi sesuatu. Berarti kita cek di sini fungsi failing creating weight. Jadi dia beratnya ya, ini minus, kurang dari 0. Apa yang terjadi? Kita ya cukup membuat dia panic di situ. Jadi kalau sekali lagi kalau mau saya ulangin di sini, kegunaan dari impl ini adalah kalau kita misalkan membuat variable x dan dia ada package di situ. Package. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci atau expression impl di sini, maka kita bisa menerapkan metode dari struct package. Jadi kalau ada package kolon-kolon, jadi kita bisa langsung menggunakan new seperti ini, atau fungsi is international ataupun get fees seperti nanti di bawah ini ya guys. Ada package new, kemudian apalagi ya, ada package get fees. Oke, itu kira-kira sedikit informasi terkait dengan expression atau kata kunci impl. Oke, bagian ini kalau terjadi sesuatu kita bikin saja panic menggunakan makro. Oke, seperti ini. Saya kopikan saja ini. Harus besar dari dan sama dengan. Baik, sekarang untuk fungsi yang kedua
di struct itu dari struct package, kita bisa menerapkan is underscore international. Berarti ini harusnya returnnya itu sendiri dalam bentuk bool seperti ini ya guys. Kemudian if, jadi di sini is international memiliki memiliki satu parameter di sini yaitu self, dia sendiri. Jadi kita bisa mengakses, apa yang kita bisa akses yaitu adalah key-nya dari struct package di sini. Jadi kita bisa akses key sender country, recipient country, kemudian weight in grams. Berarti kalau internasional kita contohkan saja recipient country, if self recipient country sama dengan harus to string dalam hal ini. Oke, kalau kita lihat pengujinya itu sendiri di sini tesnya Rusia ya, resipiennya Rusia seperti ini. Coba lihat. Oke, kalau dia dari Rusia maka dia returnnya true, sedangkan selebihnya sini false. Ini untuk function is underscore international. Yang berikutnya adalah function get underscore fees. Ini kalau kita cek bagian bawahnya ya guys, ini returnnya harusnya integer 32, kita bikin di sini karena dia menyesuaikan apakah ada kesamaan di antara dua ini. Berarti kita cek ke atas, returnnya itu dalam bentuk integer 32. Nah sekarang supaya dia return cents per gram, anggap sajalah kita langsung aja kali self weight in grams. Nah seperti ini aja, dan returnnya ini dalam bentuk type-nya integer 32 kita bikin ya. Kemudian cents underscore per underscore gram di sini masih invalid, jadi kita bikin aja misalkan coba ya 3 ya guys. Sepertinya tidak ada kesalahan untuk di struct 3.rs. Jadi kita bisa menyelesaikan ini, yaitu pembelajaran yang pertama. Struct kita bisa definisikan dalam bentuk key value seperti ini, bisa juga dalam bentuk tuple, yaitu cukup dengan mendefinisikan data type-nya. Kemudian struct juga bisa tidak memiliki key value maupun juga dalam bentuk tuple. Oke, di struct yang 2.rs kita bisa membuat variabel struct dalam formasi struct di dalam struct seperti ini ya guys. Kita cukup menggunakan double dot kemudian nama struct itu sendiri untuk mengambil keseluruhan field bawaan dari, katakanlah di sini order underscore template, sedangkan sisanya kita bisa definisikan secara manual. Oke, kemudian struct 3.rs kita bisa menerapkan metode di dalam struct itu sendiri dengan menggunakan kata kunci impl. Yaitu selebihnya kita bisa menggunakan function new, kemudian bisa menerapkan function is international, tapi kita tetap bisa mengakses masing-masing field ini ya guys, karena kita bisa menambahkan kata kunci di sini yaitu self, ampersand self. Oke. Baik, sekian dulu terkait dengan struct di Rust. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel Akbar Pen136. Sedangkan teman-teman yang belum, klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, jangan lupa berikan like dan share juga ke teman-teman. Sekian saja dari saya, and bye.